terus ketika diajuin itu tiba-tiba di dokumenku itu katanya pas di registrasi Hongkong itu katanya aku sudah menikah, padahal aku nggak pernah menikah loh. Ya itu yang saya katakan sekali lagi buat teman-teman yang menikah dengan orang Hongkong, yang mau menikah dengan orang Hongkong, tolong difahami dengan kau papa kalian itu tercantumnya kalian single atau menikah. Karena yang ngisi itu biasanya adalah agency yang ada di Hongkong pertama kali kalian masuk. Nggak single, soalnya aku dari 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu single, sampai sekarang pun masih single. Aku masih ingat, dan itu di kakak pun masih single. Dan katanya di pemerintah Hongkong itu aku nikah di tahun 2021, sedangkan 2021 gimana, masuk akal nggak sih? Aku kan lagi di Hongkong juga pas tahun itu, terus itu kan pas COVID juga, nggak bener, nggak di luar nalarku gitu loh. Makanya kan aku tadi bilang toh Mbak, kenapa ada agent yang memberikan status kamu itu menikah di kau papa makanya dengarkan saya ngomong. Di banyak agent mereka tuh tidak menanyakan status kamu itu apa. Mereka suka-suka mereka aja mengisi formulir itu dan dikatakan menikah. Itu yang terjadi di kau papa benar tidak? Benar nggak? Gini, aku mau nanya, semuanya tuh nggak ada, di kakak pun nggak menikah, saya belum menikah di kakak. Terus di agensi juga kayaknya nggak mungkin agensi nulis ini, karena biasanya kalau misalnya agensi pun mungkin kalau misalnya renew kontrak atau gimana gitu, tapi bener ini clear loh di catatan pernikahan dia itu, katanya di seluruh dunia bisa dilihat kalau aku nikah tahun 2021. Padahal yang ngomong di seluruh dunia itu siapa? Yang ngomong nikah itu di registrasi pernikahan itu, tempat registrasi pernikahan di Hongkong. Kamu yakin banget agentmu nggak ngisi bahwa kamu sudah menikah, Mbak? Enggak, bener enggak. Pertanyaan saya jawab sekali lagi. Kamu yakin agent ngisinya kamu tidak menikah di KPPA, Mbak? Bener enggak menikah. Tahu dari mana kalau agentmu mengisi kamu tidak menikah? Saya sudah tanya. Bukan tanya sayang, bukti hitam di atas putih. Saya nggak percaya dengan omongan orang. Di tahun 2021 kamu masuk agent mana? Minta kau nya. Karena nggak mungkin imigrasi itu tiba-tiba menuliskan status orang menikah tanpa ada data. Karena jika imigrasi melakukan kesalahan, kamu boleh menuntut imigrasi. Begitu juga imigrasi boleh menuntut balik kamu. Karena saya agent. Oke. Saya tahu. Oke, di agensi ini aku harus minta kayak gini gimana ini? Aku harus ke agensi minta surat apa? Loh, ya kan kamu yakin banget. Saya cuma bilang aja. Yakin, dia bilangnya enggak. Dia bilangnya enggak. Makanya aku nanya, aku harus gimana ini? Minta surat apa yang dia bilang nggak pernah menikah? Itu dia kan seharusnya kalau misalnya itu yang nulis kan dia yang nulis. Kalau misalnya emang dia benar nggak nulis, harusnya ada surat KPPA apa tadi itu. Betul, KPPA-nya bisa nggak dikopi ke kamu? KPPA tulisannya gimana? KPPA lo? KPPA ya Mbak, 988A. Oh 988A. Oke. Aku berarti harus minta ke agensi hitam di atas putih tentang kalau di surat 988A ini aku belum pernah ditulis menikah gitu ya. Betul, karena yang menentukan itu dari agensi. Jadi kalau di agensi itu kamu bilang yakin banget, karena saya sebagai agensi nih tidak mungkin imigrasi mendapatkan data tanpa dari agent. Tapi percayalah, saat agent melakukan kesalahan, saya berani taruhan 100% bahwa mereka nggak akan ngasih data itu ke kamu. Oke, berarti ini aku yang harus aku tunggu, yang aku harus kejar ini di agentnya ya. Nanti kalau misalnya dia emang nggak berani ngasih ini, berarti aku bisa nuntut ke agentnya. Lah kalau misalnya emang ini benar. Kamu nggak bisa nuntut agent, Mbak. Kamu sudah finish kontrak gitu loh. 2021 kan 2023 udah finish kamu. Nuntut apa kamu di situ? Bukan. Aku kan masih di satu agent, masih di satu majikan. Dan dia bilangnya itu kalau di satu agent, di satu majikan, berarti kamu minta kau papa nya loh, yang kedua loh, di renew itu di kau papa yang baru loh,
Jangan yang 2001 loh, 2002-nya loh. Oke, berarti kalau misalnya dia nggak ngasih surat ini, aku harus bisa tuntut dia gitu ya? Masalah nuntut-menuntut saya kurang tahu, Mbak. Saya nggak ikut campur masalah hukum. Saya cuma berbicara sebagai pengalaman saya sebagai agent, bahwa kesalahan itu Oke. sering terjadi kepada agent. Tapi sampean tadi yakin banget 100% bahwa agentmu tidak melakukan kesalahan. Iya. Terus Oh, aku nanya, katanya enggak, kayak gitu. Makanya aku kan terus aneh juga, kok bisanya aku nikah padahal aku belum pernah menikah, dan ketika diajuin itu diajuin ke registrasi pernikahan itu katanya dia ini udah nikah loh, udah ada pengajuan pernikahan tahun 2021, kata dia kayak gitu. Lalu pengajuan kan, pernikahan, banget. sebentar Mbak. Udah nikah katanya, sedangkan aku nggak pernah tanda tangan dan aku nggak pernah di kakakku pun masih belum menikah gitu. Sebentar, dengarkan saya ngomong dulu. Kamu itu mengajukan menikah atau kamu itu di status ditulis menikah? Ini pertanyaan saya, dua hal yang berbeda sayang. Makanya saya nanya alon-alon. Nah, ini Alon-alon, kamu ngomongnya ngoyok sampai Miss Uni wedi ngrungokno. Soalnya kamu nanya, panik aku, Miss. kamu boleh panik, tapi intinya adalah kita itu harus menyelesaikan masalah dengan pelan-pelan sayang. Kamu yang punya masalah, kan saya cuma bisa nenangkan aja. Pertanyaan saya, saat kamu di merit register, apakah kamu ditanyakan pernah mengajukan pernikahan, atau kamu itu dikatakan pernah menikah karena statusmu diketahui oleh imigrasi? Itu dua pertanyaan yang berbeda. Yang kedua, katanya saya sudah pernah menikah dan statusnya saya bisa dilihat di imigrasi dan itu di seluruh dunia bisa dicek. Ketika saya nanya saya nikahnya sama siapa, Nggak ada Mbak, nggak ada. Kejelasan. Di KUPAE tidak dijelaskan suamimu siapa. Di KUPAE itu cuma ditulis statusmu saja, sudah menikah, single, sudah menikah, divorce, itu ada pilihan di situ. Jadi yang bisa mengisi itu siapa? Agensi. Makanya tadi kamu begitu 100% mengatakan sama saya bahwa kamu sudah tanya sama agenmu dan kamu yakin banget dengan apa yang disampaikan oleh agenmu. Nah, inilah yang saya ingin katakan. Kalau kamu yakin, ngapain tanya sama saya? Karena kesalahan yang dilakukan. Kan saya ngerasa aneh aja, kenapa kok dari sini ke situ kok semuanya nggak ada yang berubah dari data di rumah pun masih belum menikah kan, makanya aku kan bingung harus gimana gitu, ini kejelasannya harus gimana. Nah terus kan aku kemarin kan waktu ke registrasi pernikahan itu dia nganjurin buat pergi ke Admiralty ke Admiralty apa ke sentral gitu, buat pusatnya itu imigrasi, ngecek di sana. Nah dia minta suruh ke sana buat ngecek itu, katanya kayak gitu. Setahu saya kalau imigrasi sekarang cuma tapi kalau register merit register ada di Admiralty sana di pusatnya. Tapi sebenarnya kalau kamu pingin minta data yang sebenarnya, kamu bisa datang ke imigrasi juga ke lantai 4 untuk menanyakan statusmu di registrasi sana. Tanyakan kamu mau minta surat bahwa kamu itu bagaimana mungkin dari merit register saya dinyatakan menikah padahal saya nggak pernah menikah. Di mana ya? Wawancara lantai 4 itu ya? Mbak, di Cungkwan. Tadi kan saya bilang sudah pindah, nggak ada di Wancel lagi, sekarang di Cungkwan. Lantai 4. Lantai 4. Oke. Oke, coba aku tanyain dulu nanti kalau ada waktu ke sana. Nanti kalau misalnya kelanjutannya saya nanya lagi ke Miss Yuni ya, kalau misalnya masih belum jelas atau gimana, kalau masih ada masalah. Oke, makasih Miss Yuni buat sarannya. Siap, terima kasih. Dan buat waktunya juga, makasih. Sama-sama. Teman-teman, gini loh, kalau kamu nanya terus kamu memaksakan jawaban saya sesuai dengan jawabanmu, kan kita beda pengalaman ya. Kita itu beda pengalaman, kamu dengan pengalamanmu, saya dengan pengalaman saya. Jadi kan nggak bisa dong apapun itu kamu samakan, nggak bisa dong. Bener nggak sih?
Jadi jawabanku itu tidak akan sesuai dengan harapanmu gitu loh. Ya kamu harus paham. Tapi kalau kamu sudah ngejas duluan bahwa kamu mengatakan tidak mungkin dengan apa yang saya sampaikan, terus ngapain kamu nanya? Bener gak sih? Kan juga lucu nanti jatuhnya. Seolah-olah Miss Yuni tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Sementara kamu nanya itu gunanya apa sih? Karena kamu tidak tahu. Lah kalau kamu tahu kan gak usah nanya. Seperti itu ya. Jadi untuk pernikahan ini dengarkan sekali lagi buat teman-teman yang mau menikah dengan orang Hong Kong, itu perhatikan status kalian dulu nih. Sebenarnya saat kalian mau menikah itu lebih aman deh. Lebih aman deh. Itu mungkin antisipasi. Tanyakan agenmu dulu, kau pak emu itu diisi apa. Jadi kamu lebih mudah untuk mengetahui status pernikahanmu. Ya bisa difahami ya. Jadi buat teman-teman yang mau menikah dengan orang Hong Kong, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah satu hal aja. Pastikan di kau pak emu. Ingat, kau pak emu itu tercantum dengan jelas bahwa kamu itu single. Kalau enggak, ya ini yang terjadi. Sebentar ya, kau pak Jadi kalau kalian tidak pasti terus kalian ngengkel, di kau pak itu sangat dijelaskan sekali apakah status kalian seperti apa dan bagaimana. Jadi nggak asal-asalan gitu loh teman-teman. Jadi aduh, saya tuh juga bingung ngasih info ke kalian kalau kalian sendiri ngajak debat sama saya. Jadi tolong difahami, tidak ada siapapun yang akan memberikan informasi itu pada kalian. Karena agent nggak akan ngasih tahu kalian. Percaya deh, agent itu nggak akan jelasin ke kalian. Kenapa banyak agent yang tidak suka dengan cara saya? Ya karena mereka berpikir bahwa saya ini hanya menghambat bisnis mereka. Bahkan ada yang bilang, jangan mau di agentnya Yuni atau seperti ini, seperti itu. Itu kenyataannya. Karena saya ingin memberikan edukasi yang agent lain tidak pernah memberikan. Jadi itu sangat penting sekali. Kau papa itu sangat-sangat penting sekali untuk mengetahui status kalian. Ya. Jadi kalau ini saya nggak ngerti. Ini khusus buat kalian yang ingin menikah dengan orang Hong Kong ya. Kalau kalian tidak menikah